Perkenalkan, nama saya Elsa Nur Prasandi dari kelas 4 BPGSD. Ingin mempresentasikan mengenai topik bahasan yang kemarin saya dapatkan, yaitu penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Nah, di sini saya akan mempresentasikan terlebih dahulu mengenai apa itu penegakan hukum. Jadi, penegakan hukum merupakan suatu upaya pemerintah dalam menerapkan aturan hukum yang sudah sepenuhnya diperhatikan dalam hal Pancasila yang telah sesuai dengan prinsip konsep nilai Pancasila kepada masyarakatnya. Jadi yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, kemudian memberikan rasa keadilan serta berdaya guna. Nah, pada saat sekarang kondisi pimpinan pemerintah juga harus bertindak tegas terhadap penegakan hukum yang harus ditindaklanjuti kepada aparatur negara demi terrealisasikannya proses perubahan pembangunan yang baru yang untuk diberlakukannya penegakan hukum yang berkeadilan sesuai dasar Pancasila sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian dengan adanya Pancasila, maka akan mengajarkan pemahaman hidup kepada masyarakat Indonesia dengan penerapan yang penting untuk dijadikan contoh kepada masyarakat, khususnya dalam situasi sosial yang kondisional. Nah, di sini dari akar Pancasila pun akan menyeimbangkan antara kehidupan manusia yang ada berkaitan dengan penegakan hukum. Nah, banyak sekali pertentangan dan perdebatan antara suatu golongan masyarakat satu dengan golongan masyarakat lain yang akan menyebabkan berbagai perpecah belahan antara warga masyarakat Indonesia. Yaitu hal semacam inilah yang akan menimbulkan banyak perpecahan baik itu golongan ras, suku, agama maupun etnis. Nah, kemudian perlu diketahui secara mendalam bahwa rekonstruksi atau proses perubahan pembangunan wilayah Pancasila dilakukan atas dasar ketidaksesuaian antara cita-cita luhur Pancasila dengan cita-cita luhur yang sekarang ini. Nah, sehingga kehidupan saat ini sampai sekarang sudah ada banyak perubahan, namun belum sepenuhnya dialihkan ke tahap yang lebih baik lagi. Nah, kemudian masyarakat bahkan antar pemerintah dan akan menimbulkan berbagai perilaku tindak kejahatan kriminal seperti tindak kejahatan pencurian, kemudian ada pembunuhan, kemudian ada pelecehan seksual yang ada di masyarakat sehingga menimbulkan banyak sekali resahnya warga masyarakat di sekitar. Dan kemudian ada banyak lagi kejahatan yaitu terutama di aparatur pemerintah yang tertinggi seperti misalnya korupsi. Nah, korupsi itu yang akan menimbulkan kekacauan politik maupun ekonomi di Indonesia seperti halnya dilakukan oleh orang terkemuka yang tertinggi yang mengakibatkan merampas hak warga negara masyarakat Indonesia sehingga secara diam-diam aparat tersebut menimbulkan kekacauan yang mengakibatkan kemiskinan warga masyarakat maupun politik ekonomi lainnya dan sebagainya yang akan membuat perpecah belahan warga negara Indonesia. Nah, semacam itulah akan ditanggulangi dengan lebih baik lagi. Nah, maka dari itu pemimpin bangsa yang tangguh dalam menghadapi segala tantangan masalah harusnya perlu diperbaiki dalam tatanan penegakan hukum saat ini sehingga diharapkan warga negara Indonesia menjadi lebih baik lagi supaya tidak adanya suatu perpecahan dari ras, suku, etnis dan lain sebagainya dan akan membuat penegakan hukum tersebut menjadi lebih baik lagi, terutama harus diterapkan oleh warga masyarakat sekitar dan kesadaran terhadap masyarakatnya, terutama aparat hukum juga. Hal ini akan menimbulkan yang positif bagi warga negara Indonesia. Maka dari itu dimulai kesadaran yang lebih baik lagi. Nah, kemudian dengan adanya hal tersebut perlu diperbaiki lagi dalam tatanan sosial, politik, ekonomi, terutama dalam penegakan hukum yang berlaku sesuai dengan Pancasila sebagai dasar berdirinya bangsa Indonesia secara utuh dan damai. Pemerintah pun harus ikut turun tangan dan bertindak tegas dalam mengurus dan mengayomi permasalahan-permasalahan kasus negatif yang hingga saat ini perlu ditindaklanjuti dalam rekonstruksi yang lebih baik melalui penegakan hukum yang berkeadilan kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Kemudian tujuan dari penegakan hukum adalah yaitu untuk mengayomi kepada manusia, yaitu melindungi manusia secara pasif dan mencegah tindak sewenang-wenang secara aktif dengan menciptakan kondisi masyarakat secara manusiawi yang memungkinkan proses menciptakan kondisi masyarakat sehingga secara berkeadilan tiap manusia memperoleh kesempatan yang luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaan secara utuh. Nah, kemudian menurut para ilmuwan yang bernama Philippus Hedgen, elemen-elemen penting
penegakan hukum negara Indonesia berdasarkan Pancasila itu ada 4. Yang pertama, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kemudian yang kedua, keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan kerukunan. Yang ketiga, hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan negara. Dan yang keempat, yaitu prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah, serta peradilan adalah sarana terakhir jika musyawarah gagal. Nah, kemudian berdasarkan elemen tersebut, hendaknya upaya perlindungan hukum bagi masyarakat diarahkan pada yaitu pertama, mencegah terjadinya sengketa atau mengurangi terjadinya sengketa, sehingga sarana perlindungan hukum yang ada di Indonesia yaitu diutamakan daripada perlindungan hukum yang represif, ataupun sarana perlindungan hukum yang preventif lebih perlu diutamakan lagi daripada yang represif. Kemudian yang kedua yaitu upaya penyelesaian sengketa antara pemerintah dan rakyat secara musyawarah penuh kekeluargaan harus diutamakan, karena tanpa adanya itu masyarakat tidak akan bisa mencapai suatu usaha yang lebih maksimal lagi dalam menyelesaikan masalah. Kemudian yang ketiga yaitu ada penyelesaian sengketa melalui peradilan merupakan jalur terakhir dan bukan forum konfrontasi, sehingga dalam peradilan tercermin suasana damai dan tentram melalui hukum acaranya. Nah, kesimpulan dari ini yaitu sehingga pada hakikatnya penegakan hukum yang berkeadilan ini adalah wujud kesejahteraan manusia sebagai warga masyarakat yang lahir batin sosial dan moral. Penegakan hukum di Indonesia menjadi kesepakatan bangsa Indonesia sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Maka Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa perlu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebutlah yang telah dicontohkan oleh pejuang Indonesia yang terdahulu. Beliau mampu memperjuangkan negara Indonesia dengan lebih baik lagi sampai memperoleh kemerdekaan, dan dengan atas usahanya, kerja kerasnya lebih baik lagi. Nah, hal tersebutlah yang perlu dicontoh oleh masyarakat Indonesia saat ini, serta perlu perubahan masyarakat untuk lebih fokus terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap segala aspek yang telah diterapkan dalam penegakan hukum secara terang-terangan sebagai wujud tanggung jawab penegakan keadilan yang nampak dalam tata tertib sosial dan disiplin nasional. Nah, sekian, terima kasih dari presentasi yang sudah saya sampaikan mengenai penegakan hukum. Mohon maaf jika ada suatu kekurangan apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.